warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Romi Indayati. Kali ini aku masih membahas tentang dunia perkuliahan, khususnya untuk mahasiswa baru. Ya, jadi kali ini aku akan membahas tentang istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang ada dalam dunia kampus yang wajib banget maba tahu. Nah, dalam dunia kampus sendiri tuh banyak banget kan istilah-istilah yang berbeda dengan ketika kalian SMA. Jadi di video kali ini aku akan bahas 10 dulu istilah yang ada di kampus yang wajib kalian ketahui. Untuk next istilah-istilah lainnya akan aku bahas di video selanjutnya di part 2. Jadi video kali ini aku bagi menjadi beberapa video ya, agar tidak terlalu panjang biar kalian gak bosan juga. Oke, buat maba jangan lupa tonton sampai akhir, dan sebelum nonton jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jika memang video aku bermanfaat, jangan lupa juga share ke semua akun sosial media kalian, ke teman-teman kalian yang mau memasuki dunia perkuliahan. Dan mungkin jika ada yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut tentang dunia perkuliahan, kalian juga bisa komen di bawah. Atau mungkin jika kalian ingin tahu lebih dalam lagi mengenai dunia perkuliahan yang telah aku lewati, untuk fast responnya kalian bisa DM aja di Instagram aku. Oke, yang pertama istilah yang wajib banget maba tahu yaitu KTM. KTM yaitu kartu tanda mahasiswa. Kalau di Indonesia sendiri itu sama kayak KTP, kartu tanda penduduk. Nah, KTM ini berfungsi sebagai bukti bahwa kamu merupakan mahasiswa aktif di universitas dan jurusan tertentu atau tersebut. Nah, KTM sendiri itu berfungsi bisa juga digunakan untuk misal ingin peminjaman buku di perpustakaan, atau mungkin ingin periksa kesehatan di UMC kampus, di klinik yang ada di kampus, dan lain-lain ya. Dan bentuk KTM sendiri itu seperti, bentar aku tunjukkan KTM ku, tarain dia ya. Jadi ini KTM aku yang udah lama ngikutin aku, pasti udah tahu kan aku itu mahasiswa MIPA di Universitas Jember. Istilah kedua yang wajib maba tahu yaitu KRS, Kartu Rencana Studi. KRS merupakan kartu rencana di mana isinya tentang banyaknya SKS atau mata kuliah yang akan kalian ambil di semester depan atau di semester tersebut. Di KRS ini biasanya dilakukan atau ada di bagian awal semester. Jadi KRS ini juga tergantung dari berapa nilai IP kalian di semester sebelumnya. Nah, misal buat maba biasanya kalau di jurusan aku sendiri itu KRS-nya itu udah mata kuliah yang diambil di semester 1 itu udah paketan gitu. Jadi udah ambil sekitar 20-24 SKS sudah ditentukan oleh pihak kampusnya sendiri. Nah, untuk semester depannya KRS ini tergantung nilai IP kalian. Jadi jika IP kalian tinggi, maka kalian bisa ambil mata kuliah lebih banyak dengan SKS yang lebih banyak. Oke, untuk masalah SKS, IP akan ada istilah-istilah selanjutnya. Jadi KRS itu isinya tentang mata kuliah yang akan kalian ambil dan berapa SKS yang akan kalian ambil. Nah, KRS ini biasanya diisi oleh mahasiswa dan akan disetujui oleh dosen wali. Apa itu dosen wali? Tonton sampai akhir. Yang ketiga, SKS. Apa itu SKS? SKS itu satuan kredit semester. Pada umumnya, tiap kampus mewajibkan mahasiswanya untuk menempuh minimal 144 SKS, sudah termasuk skripsi sebagai syarat untuk wisuda, itu untuk jenjang S1 atau sarjana. Nah, di setiap mata kuliah memiliki bobot atau SKS yang berbeda-beda. Ada yang 2, 3, atau bahkan 6. Seperti skripsi di jurusan aku sendiri itu memiliki SKS 6 SKS. Nah, SKS ini biasanya setiap semesternya
mahasiswa hanya dibolehkan mengambil maksimal 24 SKS. Nah, 24 SKS ini tergantung oleh nilai IP kalian. Kalau di kampus aku, misal IP kalian di atas 3, maka kalian bisa ambil 24 SKS. Sedangkan jika IP kalian di bawah 3, kalian hanya bisa mengambil 20 SKS. Nah, kenapa hanya 24 SKS? Alasannya agar tidak keteteran belajarnya. Jadi SKS itu semacam bobot tiap mata kuliah gitu. Jadi terus semangat, kalian tingkatin nilai IP kalian agar kalian bisa ngambil 24 SKS setiap semesternya dan agar bisa lulus kurang dari 4 tahun. Nah, biasanya di awal semester, misal kalian semester 1 itu dipaketin ngambil 24 SKS, berarti sisa SKS yang wajib kalian ambil selanjutnya sisa 120. Nah, jika kalian ingin lebih, misal mau ambil 146, 150, it's not, itu gak apa-apa. It's not, ngomong apa aku barusan? Kayak gitu. Ketiga SKS. Oke. Ya, tadi SKS ini kan kalau mau ambil 24 tergantung dari nilai IP. Jadi selanjutnya istilah yang keempat apa coba? Istilah yang keempat. Istilah yang keempat yaitu IP dan IPK. IP merupakan indeks prestasi, singkatan dari indeks prestasi yang merupakan kayak nilai akhir semester gitu. Nah, IP sendiri itu di Indonesia memiliki skala dari 0 hingga 4. 0 untuk yang terendah dan 4 tentunya untuk yang tertinggi. Mahasiswa yang mendapat IP 4 sudah bisa dipastikan bahwa nilainya semuanya adalah. Nah, jadi di kampus itu biasanya nilai di apa namanya? Di penilaian tuh menggunakan huruf. Jadi E untuk yang paling rendah dan A yang untuk paling tinggi. Kalau di kampus aku sendiri itu ada A, AB, B, BC, C, D gitu. Sedangkan kalau aku sharing sama teman-teman aku di kampus lain tuh ada juga yang nilainya A plus, B plus gitu. Nah, selain IP ada juga yang namanya IPK. Apa itu IPK? IPK merupakan indeks prestasi kumulatif. Indeks prestasi kumulatif itu kalau misalnya semester 1 mungkin IP sama dengan IPK ya, karena belum ada semester-semester sebelumnya. Nah, ketika kalian udah semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka akan ada yang namanya IPK. Jadi IPK itu dihitung berdasarkan nilai rata-rata setiap semesternya gitu. Nah, IPK itu gampang naik turunnya, gampang turunnya dan susah naiknya. Istilah yang kelima ada yang namanya KHS. Apa itu KHS? KHS merupakan kartu hasil studi. KHS ini kalau di sekolah bisa disamakan kayak apa namanya, rapat ya, sama kayak rapat gitu. Jadi berisi tentang nilai-nilai yang telah kalian ambil sebelumnya. Jadi kalau KRS itu ada di awal, KHS itu ada di akhir. Seperti itu. Istilah yang keenam langsung aku rangkum menjadi yang namanya Ormawa. Ormawa artinya organisasi mahasiswa. Nah, Ormawa ini berisi tentang organisasi yang ada di dalam kampus. Ada apa saja? Ada yang namanya UKM, HMJ, DPM, dan BEM. Udah pernah dengar belum? Jadi kita bahas mulai dari UKM ya. Mulai dari UKM. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau di sekolah sama kayak ekstrakurikuler. Jadi isinya tentang misal kalian punya minat bakat, kalian bisa gabung di sini di UKM tertentu. Kalau di kampus aku sendiri itu ada UKM tingkat universitas dan ada UKM tingkat fakultas. Kalau di fakultas aku sendiri, Fakultas MIPA Universitas Jember, ada 5 UKM. Ada UKM Spora. UKM Spora ini tentang olahraga gitu, jadi seni paduan suara dan olahraga. UKM Titi ini tentang UKM kesenian gitu, jadi ada teater, menulis, menyanyi, menari, dance, dan lain-lain. Terus ada UKM IONS. UKM IONS ini tentang keagamaan gitu. Kalau di SMA mungkin kayak remus gitu. Jadi tentang IONS itu apa ya sebenarnya, lupa ya, IONS. Terus ada juga UKM Alpha. UKM Alpha ini isinya tentang jurnalistik gitu.
Terus ada juga UKM apa ya, ada 5. Palapa ini UKM apa coba, pecinta alam. Jadi di kampus, di jurusan aku sendiri ada 5 UKM. Nah selain ada UKM, ada juga yang namanya HMJ itu sama kayak OSIS, tapi tingkatannya hanya tingkat jurusan atau prodi. Nah di atasnya HMJ ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh ya, HMJ sendiri itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan, atau biasanya ada di beberapa tempat tuh namanya bukan HMJ tapi HMP, Himpunan Mahasiswa Prodi gitu. Terus aku tadi memang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa itu juga ada dua tingkatan, tingkat universitas dan tingkat fakultas. Nah selain UKM, HMJ dan BEM, di Ormawa ini ada yang namanya DPM. DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, sama kayak apa ya, MPR. Kalau misalnya di Indonesia tuh sama kayak MPR gitu loh. Itu tentang Ormawa. Udah nyampe berapa istilah sih? Selanjutnya istilah yang tips yang ke-7, dosen wali atau dosen DPA, dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik ini kalau di SMA sama halnya kayak wali kelas gitu ya. Jadi tugasnya dosen wali yaitu untuk memberikan arahan, bimbingan atau bantuan mengenai permasalahan mahasiswa atau permasalahan kita dalam belajar, dalam studi. Nah biasanya kalau di aku sendiri itu ya tadi kan aku udah bilang KRS, nanti itu akan diisi oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen wali. Jadi setiap akhir semester IPK-nya berapa, terus nanti di semester selanjutnya kan bakalan ada yang namanya KRS itu tadi. Nah pas KRS itu biasanya kita bimbingan ke dosen wali ini. Biasanya kadang kan itu bingung juga mau ambil berapa matkul, takut nggak mampu. Jadi dosen wali itu kadang dibuat curhatan tentang perkuliahan gitu. Jadi kayak juga tentang membimbing kalian, nilai-nilai kalian agar kalian tidak sampai kena DO atau ya sama kayak wali kelas gitu deh intinya. Jadi dosen wali itu orang tua kita di kampus. Aku bingung ya mau bahas istilah apa selanjutnya, soalnya istilah di dalam dunia kampus itu banyak banget yang berbeda dengan dunia sekolah. Sebenarnya sama, cuma beda nama aja gitu. Nah mungkin buat kalian yang penasaran apa-apa aja, kalian di komen ya. Oh ya, yang ke-8 ini aku bahas tentang apa ya, itu NIM pasti tahu dong apa. Kalau di SMA mungkin namanya nomor absen, kalau di kuliah namanya NIM, singkatan istilah ini berasal dari singkatan nomor induk mahasiswa. Jadi kayak nomor identitas kamu sebagai mahasiswa. Oke, 9 tentang KKN. Yang ke-9 tentang KKN, kuliah kerja nyata. Jadi KKN itu sekarang gini, kalau misalnya di perguruan tinggi itu kan ada namanya 3 tridharma. Ada pendidikan itu berisi tentang selama kalian belajar di dunia di kampus. Ada juga penelitian ini nanti bakalan dikeluarin dalam bentuk seperti skripsi dan lain-lain. Nah yang ketiga ini ada pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kita isi dengan KKN ini. Jadi kita menerapkan teori kita yang kita dapat dalam dunia perkuliahan untuk diterapkan kepada masyarakat, seperti itu. KKN ini masa-masa mencari jodoh. KKN aku sendiri tuh kemarin tuh ya, jadi KKN itu isinya kumpulan dari semua mahasiswa berbagai fakultas. Jadi kita bisa ketemu sama mahasiswa fakultas lain. Kalau dari aku kemarin tuh 10 anggotanya, ada 10 orang sih, satu desa. Oh ya, ngomong-ngomong tentang mahasiswa yang dari fakultas lain, di kampus itu ada yang namanya istilah yang keberapa? 10. Ya, istilah yang ke-10 ada yang namanya MKU. MKU ini apa? Mata kuliah umum. Jadi kalau di kampus aku sendiri tuh ada mata kuliah umum Pancasila, KWN kewarganegaraan. Terus apa lagi? KWN bahasa Indonesia. Oh bukan. Ya pokoknya mata kuliah MKU itu
artinya mata kuliah umum. Jadi di sini itu kita bakalan ketemu sama mahasiswa fakultas lain. Jadi biasanya kuliahnya itu ada di gedung pusat gitu. Jadi pas KRS-an itu ya ini mata kuliah tingkat fakultas di mana semua mahasiswa fakultas lain juga bakalan ngambil mata kuliah ini. Ngomong-ngomong tentang mata kuliah ada juga di kampus aku itu mata kuliah pilihan. Kita bahas di video selanjutnya, oke? Ya, buat kalian yang pengen tanya lagi tentang dunia perkuliahan, kalian bisa komen di bawah. Apa sih? Oke, makasih ya. Jangan lupa di like, comment, and share ke semua teman-teman kalian yang akan memasuki dunia perkuliahan. Buat adik-adiknya, atau saudaranya, atau temennya, atau siapa aja. Ya, agar kalian gak terlalu terlihat cupu di kampus. Sebenarnya gampang sih istilah-istilah di kampus itu, maksudnya sama kayak di dunia sekolah, cuma beda-beda namanya aja gitu. Semangat ya buat kalian yang akan memasuki dunia perkuliahan. Next ditunggu part 2-nya, oke? Kalau misal aku belum upload, kalian bisa DM untuk ngingetin aku tentang part 2-nya, oke?